Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi Badan Usaha Milik Negara. Dengan saya sendiri, Revalina Putri Azadia, dengan NIM akhir 0023. Saya Alivia Putri Kinanti dengan NIM akhir 733. Saya Natania Salininarto dengan NIM akhir 688. Saya Fahri Asafi Hakim dengan NIM akhir 290. Saya dengan Dava Friskandrian dengan NIM akhir 518. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah pelaku ekonomi penting dalam perekonomian nasional. Bersama swasta dan koperasi, BUMN mewujudkan demokrasi ekonomi yang terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sejarah BUMN dimulai pada masa kolonial Belanda. Mulanya bernama Netherlands Indische Spoorweg Maskapai untuk membangun jalur kereta api di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, pemerintah memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan Belanda seperti perusahaan listrik PLN dan perusahaan minyak Pertamina. Kemudian, pemerintah juga mendirikan perusahaan baru seperti Garuda Indonesia dan Semen Indonesia. Pada masa Orde Baru, BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pada akhir tahun 1988, BUMN mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Di masa reformasi, pemerintah mulai melakukan reformasi BUMN dengan memperbaiki tata kelola perusahaan dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Saat ini terdapat puluhan BUMN di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti energi, pertambangan, transportasi, dan telekomunikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara erat kaitannya dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, kebijakan yang dimaksud termasuk dalam bidang fiskal, moneter, ataupun pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Mengutip dari pendapat Putra dan Iskandar, tahun 2022, keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun instansi lainnya. Dalam konteks hukum, keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, pendapatan, dan belanja negara APBN, tetapi juga mencakup anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, serta seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Amtiran dan Molitia tahun 2020 mengelompokkan keuangan negara menjadi beberapa aspek, yakni yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara dan penerimaan daerah. Keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Namun, untuk membantu tugas kepala pemerintahan, maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, dan kepada gubernur, bupati, ataupun wali kota selaku kepala pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Perlu juga diperhatikan penerapan prinsip legalitasnya.
Studi Apriani tahun 2025 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan prinsip legalitas demi kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, badan usaha milik negara ataupun daerah, dan lembaga lainnya yang terkait dengan keuangan negara. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa penggunaan dana negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada kerugian negara. Kerugian negara dapat diartikan sebagai kehilangan uang, surat berharga, dan barang-barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian. Menurut PETS tahun 2017, kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara sangat mungkin memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian ini dapat terjadi akibat korupsi, penggelapan, atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara harus ditindaklanjuti melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR). Hubungan untuk keuangan negara dan kerugian negara sangat erat. Pengelolaan keuangan negara yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan kerugian negara. Sebaliknya, kerugian negara yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan jenis dan klasifikasi BUMN. Sebelum kita membahas terkait jenis dan klasifikasi BUMN, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwasanya sebuah perusahaan modalnya tersebut terbagi atas saham. Dan dalam hal ini jenis dan klasifikasi BUMN terbagi menjadi 3. Yakni yang pertama ada BUMN yang berbentuk persero. BUMN berbentuk persero ini sama seperti perseroan terbatas, yakni modalnya 51%-nya dimiliki oleh negara. Sehingga kontrolnya ada di dalam negara. Dan dalam hal ini BUMN persero diperbolehkan dan memang ditujukan untuk mencari keuntungan. Lalu selanjutnya ada yang berbentuk perum. BUMN berbentuk perum ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Sehingga seluruh pengendalian atas perum ini dikendalikan oleh negara. Lalu selanjutnya ada perjan. Perjan ini merupakan sebuah perusahaan yang memang sepenuhnya dimiliki oleh negara. Dan tujuan dari pembentukan perjan adalah untuk melayani orang banyak dan bukan untuk mencari keuntungan. Inilah yang membedakan antara perum dan juga perjan. Di mana perum masih diperbolehkan mencari keuntungan, sedangkan perjan tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai restrukturisasi BUMN. Dalam Putusan Menteri Keuangan Nomor 740 Tahun 1989, disebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dapat dilakukan dengan restrukturisasi. Restrukturisasi ini dapat berupa pembenahan BUMN yang menyangkut struktur, organisasi, aspek hukum, komposisi kepemilikan aset, dan juga internal manajemen. Program restrukturisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan, dan kualitas pelayanan perusahaan negara. Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan efisien usaha dan daya saing BUMN, serta mewujudkan kemitraan yang kuat antara BUMN dengan usaha-usaha lainnya. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan standalone, merger, holding, divestasi, dan juga likuidasi. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa restrukturisasi adalah upaya penyehatan kondisi internal BUMN sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan peningkatan tersebut, BUMN dapat memberikan manfaat dalam bentuk dividen dan pajak kepada negara, produk dan layanan yang kompetitif bagi konsumen, dan pada akhirnya menarik untuk diikutkan dalam program privatisasi.
Restrukturisasi BUMN utamanya bertujuan untuk meningkatkan shareholder value dan tujuan strategis jangka panjang. Misalnya, mendukung pembangunan proyek inovasi, ekonomi, dan infrastruktur, meningkatkan keunggulan kompetitif dalam mengekstraksi sumber daya, dan menolong perusahaan yang kesulitan. Privatisasi BUMN. Apa itu privatisasi BUMN? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, privatisasi adalah bentuk penjualan saham milik perusahaan perseroan yang termasuk BUMN kepada pihak lain dalam upaya meningkatkan nilai perusahaannya, memperluas kepemilikan saham, dan memperbesar manfaat bagi negara maupun masyarakat. Tujuan privatisasi. Tujuan privatisasi yaitu mendapatkan sumber dana baru dalam rangka pertumbuhan negara, sumber anggaran pendapatan dan belanja anggaran negara, serta peningkatan partisipasi kontrol dari masyarakat. Yang kedua, memperluas pemilikan masyarakat terhadap saham perusahaan perseroan. Masuk ke dampak privatisasi. Dampak privatisasi ada 3. Salah satunya adalah redistribusi kekayaan. Hal ini disebabkan karena pemerintahan hanya menjual saham hanya kepada masyarakat kelas atas saja, sehingga memperbesar jarak antara kelas atas dan kelas bawah. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Privatisasi memiliki kebijakan khusus untuk mengurangi biaya operasional agar keuntungan semakin besar. Salah satu cara yang kerap dilakukan oleh perusahaan swasta baru ini adalah pengurangan jumlah karyawan dengan PHK. Yang terakhir yang ketiga adalah berkurangnya transparansi. Salah satu dampak terbesar dari privatisasi adalah menurunnya transparansi pengelolaan keuangan perusahaan pada masyarakat. Hal tersebut akan berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi semakin besar setelah dilakukannya privatisasi. Sekian penyampaian materi BUMN dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.